Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu dengan saya Ratna Fridiana Supriyadi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia ya. Kalian pernah tidak mengamati sesuatu? Nah, saat kalian melakukan kegiatan pengamatan, itu bisa disebut dengan kegiatan observasi loh. Di sini kita akan belajar bersama mengenai teks laporan hasil observasi atau yang sering disingkat menjadi teks LHO. Nah, indikator capaiannya antara lain yaitu Yang pertama yaitu siswa mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, siswa mampu menentukan ciri teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan tujuan dari dibuatnya teks laporan hasil observasi. teks laporan hasil observasi. Tentunya di dalamnya ada kata tentang observasi. Nah, apa itu observasi? Coba kalian jawab di kolom komentar di bawah ini. Tentunya dengan bahasa kalian sendiri ya. Nah, saya jelaskan. Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail dan biasanya sesuai dengan fakta. Nah, biasanya objek yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan observasi itu adalah bisa berupa benda, fenomena, atau kegiatan sosial yang terjadi di lingkungan kita. Nah, sudah tahu bukan apa itu observasi? Sekarang kita akan membahas mengenai pengertian teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Nah, teks LHO adalah teks yang menyajikan tentang informasi yang didapatkan melalui hasil pengamatan atau observasi kepada pembaca yang dilakukan secara detail berdasarkan hasil sebuah observasi. Nah, biasanya ditujukan agar kita semakin terampil dalam membuat laporan hasil pengamatan kita. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari teks LHO? Kenapa sih teks LHO harus kita buat? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, silahkan komen di bawah ini ya. Nah, tujuannya adalah yang pertama, mengatasi atau memberikan solusi pada suatu permasalahan. Maksudnya, dalam teks LHO tersebut pasti ada suatu yang kita amati dan kita observasi. Yang kedua, mengemukakan atau menemukan teknik baru. Yang ketiga, sebagai pertimbangan atau pengambilan keputusan. Yang keempat, mengawasi atau memperbaiki metode atau suatu objek yang sudah ada. Dan yang kelima, menginformasikan perkembangan yang sedang berjalan. Tapi Bu, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa suatu teks itu termasuk dalam teks laporan hasil observasi? Bagaimana ya kira-kira? Apakah kalian tahu bagaimana caranya? Nah, saya mengetahui bagaimana cara agar mengetahui suatu teks itu dikatakan suatu teks laporan hasil observasi ataupun bukan. Dengan menggunakan apa? Menggunakan ciri-ciri yang ada di dalam teks LHO. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah bersifat objektif, global, dan universal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, teks laporan hasil observasi haruslah memiliki sifat yang umum. Contohnya saja, kita sedang mengamati buah-buahan. Berarti kita mengamati buah-buahan dan menjelaskannya secara umum, bukan hanya buah apel, ataupun hanya buah melon, ataupun hanya buah semangka, tetapi buah-buahan secara umum. Nah, yang kedua adalah objek yang dibahas adalah objek tunggal. Contohnya saja, misalkan seperti tadi, kita membahas mengenai buah-buahan. Buah-buahan termasuk ke dalam apa? Makanan. Nah, jadi
kita membahas di sana ya sudah buah-buahan saja, tidak perlu menggunakan makanan-makanan lain. Contohnya saja seperti sayuran ataupun makanan ringan lainnya. Jadi cukup menggunakan satu objek tunggal yaitu buah-buahan. Loh Bu, tadi katanya objeknya bersifat umum. Kenapa sekarang kok tunggal? Nah, maksud tunggal di sini adalah bukan dari lain-lain jenis satu konteks tersebut. Contohnya saja, tadi konteksnya makanan. Jadi cukup hanya buah-buahan saja secara umum. Tidak perlu menambahkan mengenai sayuran ataupun nasi dan lain sebagainya. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sistematik. Secara lengkap dan sempurna. Maksudnya seperti apa? Secara lengkap dan sempurna sesuai dengan struktur dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu klasifikasi, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Yang keempat yaitu dituliskan berdasarkan fakta sesuai apa yang sudah diamati. Jadi, apa yang kita tuliskan di dalam teks laporan hasil observasi adalah sebuah data fakta yang memang benar-benar ada dan nyata sesuai dengan apa yang telah kita observasi ataupun amati. Yang kelima adalah informasi yang kita paparkan adalah merupakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbukti keasliannya. Hal ini dikarenakan hal ini berguna untuk hasil pengamatan yang dilakukan bisa menjadi patokan bagi orang lain untuk melakukan studi lanjutan. Dan yang terakhir yaitu strukturnya harus berkesinambungan atau terangkai, nyambung antar satu paragraf dengan paragraf yang lainnya sesuai dengan struktur dari teks laporan hasil observasi. Apa tadi struktur laporan hasil observasi? Silahkan komen di bawah ya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, bagaimana? Apakah kalian sudah mempunyai objek yang akan kalian observasi? Kira-kira apa yang akan kalian observasi? Ataukah buku? Ataukah sepeda? Ataukah mantan? Jangan ya, kalau kalian mengobservasi mantan, takut-takut kalian tidak bisa move on. Bercanda ya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teks laporan hasil observasi materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1 kurikulum 2013. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.